kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Fenomena partai politik yang masih getol untuk merekrut atau memanggil kembali mantan napi koruptor ke partainya atau aktivitas partainya menjadi sorotan publik kembali. Jadi saya tulis saja catatan ringan ya yang berjudul Parpol masih getol rekrut mantan napi koruptor. Kenapa? Begini, pertanyaannya, pantaskah jika mantan napi koruptor ditarik kembali oleh parpol? Ini jenis pertanyaan etis, bukan pertanyaan legalistik. Baru-baru ini ada debat terbuka antara Ahmad Baidowi dengan Ray Rangkuti via Metro TV. Pasalnya Romahur Muzi atau biasa dipanggil Romi, mantan ketua umum PPP yang mantan napi koruptor itu ditarik kembali oleh PPP atau P3. Romi terlihat aktif di kegiatan PPP Yogyakarta saat menyambut kedatangan Anies Baswedan ke Yogyakarta dalam salah satu acara parpol tersebut. Ngapain juga Anies yang gubernur Jakarta datang ke acara PPP di Yogyakarta itu? Ya mungkin Romi atau Anies bisa menjelaskannya. Lalu sahabat Metro TV juga menayangkan aktifnya mantan koruptor lainnya. Ada Andi Malarangeng di Partai Demokratnya AHY, juga M. Nazarudin di Partai Demokrat versi KLB Muldoko. Sebelumnya kita juga mendengar banyak mantan napi koruptor yang diberi jalan oleh parpol untuk bisa menjabat berbagai jabatan publik, termasuk di lingkungan badan usaha milik negara. Fenomena mantan napi koruptor yang kembali aktif atau ditarik kembali oleh parpolnya ramai jadi perbincangan publik. Maka kembali pertanyaan di awal tadi relevan untuk diajukan. Pantaskah jika mantan napi koruptor ditarik kembali oleh parpol? Sekali lagi, ini jenis pertanyaan etis, bukan pertanyaan legalistik. Sementara pihak memang bisa saja berargumentasi berdasarkan asas legalistik. Katanya begini, kan sudah menjalani hukuman, maka ia seolah sudah menebus segala kesalahannya. Maka oleh karena itu, ia berhak dong untuk kembali berkiprah di partai politik. Itu kan haknya. Iya, memang seperti itulah argumentasi ala pemikiran legalistik. Tapi kalau pertanyaannya soal kepantasan, maka kita sebenarnya diajak untuk menggeser paradigma kita dari yang legalistik itu tadi menuju ke alam pikir etis. Ini soal kepatutan dan juga soal fatsun dan marwah parpol itu sendiri. Partai politik yang masih mau menerima mantan napi koruptor untuk menjadi kadernya, jelaslah perlu dipertanyakan soal keseriusan serta komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Adakah yang mau rumahnya dijaga satpam mantan perampok yang malahan pernah menjarah rumahnya? Apakah jargon anti korupsi parpol itu cuma sekedar sloganisme? Karena dicurigai, di belakangnya sebetulnya parpol tersebut ternyata masih ngiler juga dengan dana hasil korupsi yang bisa diperolehnya sebagai mahar atau bahkan upeti dari para mantan napi koruptor itu. Ya walahu alam. Kita juga belum lupa saat DPR RI entah kenapa menolak RUU perampasan aset tindak pidana dan RUU pembatasan transaksi uang kartal untuk masuk dalam prolegnas atau program legislasi nasional. Padahal naskah akademik dan rancangan undang-undangnya sudah disiapkan dan diajukan oleh pihak pemerintah sejak lama. Ya kenapa? Apakah soal pemberantasan korupsi ini bukan prioritas bagi mereka yang saat ini duduk di DPR RI? Bukankah kita semua sepakat bahwa tindak pidana korupsi itu kategorinya adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime? Ada pendapat yang bilang bahwa memberantas korupsi itu paling efektif adalah dengan memiskinkan si pelakunya. Lantaran jadi miskin itulah yang paling ditakuti oleh para koruptor. Lalu apakah RUU perampasan aset tindak pidana yang bisa memungkinkan aparat hukum secara legal bisa memiskinkan para koruptor ini serta membatasi transaksi uang kartal adalah hal yang juga ditakuti oleh mereka yang saat ini duduk di DPR RI? Itu pertanyaannya. Juga, apakah parpol yang saat ini punya kader di DPR RI tidak punya itikat dan tekad yang kuat untuk menugaskan kadernya agar segera menuntaskan RUU tersebut? Kenapa malah ditolak?
Nah, sahabat, sebagai gambaran saja, saat ini DPR RI yang terdiri dari 575 kursi tersusun sebagai berikut. PDIP 128 kursi atau 22%. Golkar 85 kursi atau 15%. Gerindra 78 kursi atau 14%. Nasdem 59 kursi atau 10%. PKB 58 kursi juga 10%. Demokrat 54 kursi atau 9%. PKS 50 kursi 9%, PAN 44 kursi 8%, dan PPP 19 kursi atau 3%. Mengapa 575 orang itu menolak RUU perampasan aset tindak pidana dan RUU pembatasan transaksi uang kartal untuk masuk dalam prolegnas? Apakah ini juga yang menyebabkan banyak parpol masih getol menerima kembali dan merekrut para mantan napi koruptor? Demi apa? Ini ada adegan penutup dari George Bernard Shaw yang bagus. Power does not corrupt men. Fools, however, if they get into a position of power, corrupt power. Kekuasaan itu sendiri tidak mengkorupsi orangnya, tapi mereka yang bodoh, bagaimanapun juga, kalau mereka masuk dalam posisi yang punya kekuasaan, akan mengkorupsi kekuasaan itu. Ya, demikian sahabat, catatan pendek saya mengenai parpol masih getol rekrut mantan napi koruptor. Kira bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.